Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Iftitah, NIM 2009-1030-2072 dari kelas pengantar statistik sosial kelas E1. Di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan data menggunakan SPSS. Baik, di sini saya mempunyai beberapa data yang terdiri dari nama, jenis kelamin, dan ini merupakan kode. Untuk jenis kelamin perempuan itu menggunakan kode 2 dan jenis kelamin laki-laki menggunakan kode 1. Lalu di sini ada asal kota yang terdiri dari 3 kota, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Yang kemudian di sini diberikan kode 3 untuk Jember, 2 untuk Lumajang, dan 1 untuk Banyuwangi. Dan di sini kita akan menguji mengenai durasi kerja dan penghasilan para pekerja. Oke, mungkin bisa kita langsung saja menguji data menggunakan one way ANOVA. Nah, one way ANOVA ini biasanya digunakan untuk menguji lebih dari 2 variabel. Oke, di sini kita langsung saja ke analyze, lalu kita ke compare mean. Nah, di sini kita ke one way ANOVA. Nah, di sini untuk dependent list-nya kita masukkan penghasilan pekerja, dan untuk faktornya kita menggunakan asal kota. Nah, lalu kita cek di post hoc. Nah, kita centang LSD, continue, kita ke option, dan descriptive dan homogeneity of variance-nya kita centang. Lalu kita continue. Oke. Nah, di sini sudah terlihat berdasarkan data deskriptif. Di sini terlihat rata-rata penghasilan para pekerja dari Kota Banyuwangi itu 1.014.000, dan dari Kota Lumajang yakni 566.000, dan Jember 755.000. Nah, berdasarkan rata-rata tersebut, kita cek nih apakah variannya itu homogen. Nah, kita bisa lihat di kolom tes homogeneity of variance, yakni di kolom SIG. Nah, di kolom SIG ini terlihat based on mean-nya itu 0,813, based on median 0,903, based on median and width just 0,904, dan di sini based on trim mean yakni 0,898. Nah, di sini terlihat bahwa angkanya itu semuanya berada di atas 0,05. Nah, maka berarti variannya itu kita anggap sama atau equal. Nah, jika begitu, maka selanjutnya kita bisa membaca di kolom ANOVA. Nah, pada kolom SIG di sini terlihat bahwa 0,606. Nah, yang berarti itu di atas angka 0,05. Nah, berarti kita dapat menarik hipotesis bahwa hipotesis 0 itu diterima dan hipotesis kerja ditolak. Jadi, tidak ada beda nyata antara penghasilan para pekerja dari Kota Banyuwangi, Jember, ataupun Lumajang. Oke, mungkin itu saja untuk ANOVA. Selanjutnya kita akan menguji data menggunakan analisis one sample t-test. Nah, kita tetap menggunakan data yang sama. Kita pergi ke analyze, compare mean juga. Nah, di sini ada one sample t-test. Di sini kita akan menguji penghasilan pekerja, apakah itu nilainya, apakah rata-rata penghasilan para pekerja itu di atas 500.000. Jadi kita tulis test value-nya itu 500.000. Oke, di sini tidak ada perubahan. Kita langsung oke. Nah, sudah terlihat. Nah, di sini bahwa one sample statistiknya di sini meannya itu
bisa kita lihat di sini bahwa rata-rata penghasilan pekerja itu 817.000 dari 20 pekerja. Lalu apakah penghasilan pekerja itu di atas 500.000 seperti yang tadi kita tulis test value-nya, maka perlu dilihat dari sigtutel. Nah, dari one sample-nya ini sigtutelnya yaitu 0,050. Nah, 0,050 di sini angkanya kan 0,050. Nah, jika kita bagi 2, maka kan berarti 0,025. Nah, dan itu skornya di bawah 0,050. Nah, jadi hipotesis 0 ditolak dan hipotesis kerjanya diterima. Yang berarti penghasilan para pekerja itu di atas 500.000. Nah, ya memang signifikan ya, di atas 817. Di sini tertulis 817.000 dan ya emang signifikan. Oke. Sekarang kita akan menguji data ini menggunakan correlation. Nah, korelasi ini adalah salah satu uji statistik parametrik yang yang menguji hubungan antar variabel. Nah, di sini kita pergi ke analyze, lalu kita bisa ke correlate, lalu ke bivariate. Oke, di sini kita akan menguji, ini kita kembalikan dulu. Oke, di sini kita akan menguji apakah ada korelasi positif antara durasi kerja dengan penghasilan para pekerja. Kita langsung masukkan saja. Nah, kita pakai persen dan di sini kita one tail. Karena kita satu arah, jadi kita pakai one tail. Langsung klik OK. Stop share sebentar. Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat deskriptif statistiknya. Nah, di sini terlihat durasi kerja itu rata-rata 8 jam dari 20 pekerja, lalu penghasilan para pekerja itu 817.000. Lalu kita cek di correlation-nya. Nah, pada durasi kerja ini tertulis persen correlation-nya itu 0,998, yang berarti korelasi antar variabel itu sangat kuat. Nah, lalu kita lihat sekuantelnya 0,000 yang itu berada di bawah 0,05. Berarti hipotesisnya yakni hipotesis kerja diterima dan hipotesis 0 ditolak. Yang berarti ada korelasi positif antara durasi kerja para pekerja dengan penghasilan yang mereka peroleh. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.